Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azura Puran Sulma dengan NIM 2102214. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan buklet saya mengenalkan gejala dan penyakit kronis diabetes pada anak. Baiklah, yang pertama yaitu isinya daftar isi. Yang pertama, pengertian diabetes. Kedua, tanda diabetes. Ketiga, gejala diabetes. Keempat, jumlah pengidap diabetes. Kelima, pengelolaan. Enam, faktor penyebab diabetes. Tujuh, bahan makanan untuk penyakit diabetes. Delapan, cara mencegah penyakit diabetes. Baiklah, apa itu penyakit diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Untuk mengetahui pengobatan diabetes kesuksesan penata laksanaan diabetes masa kanak-kanak membutuhkan pengaturan yang hati-hati seringnya anak terpapar infeksi, pernafasan, dan perubahan pertumbuhan yang tidak dapat diprediksi, tingkat aktivitas dan kebiasaan makan. Tanda diabetes yaitu diabetes tipe 1 adalah kondisi kronis, tidak dapat disembuhkan dan sering turun-temurun yang terjadi ketika pankreas gagal menghasilkan hormon insulin dalam jumlah yang cukup. Diabetes tipe 2 yaitu sering disebut sebagai diabetes onset, dewasa atau resisten insulin. Terjadi ketika pankreas memproduksi insulin yang tidak mencukupi jumlah insulin atau ketika sel-sel dalam tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan benar. Insulin yaitu untuk metabolisme, karbohidrat, gula, dan pati, dan penyimpanan dan pelepasan glukosa. Gula darah atau energi jika diinsulin tidak ada atau penjumlahannya tidak mencukupi. Glukosa tersebut terus berlanjut, beredar bebas di aliran darah, bukannya disimpan sebagai glikogen di hati. Dikenal sebagai hiperglikemia, dapat menyebabkan komplikasi serius termasuk koma dan kematian jika itu tidak dirawat. Gejala diabetes yang pertama yaitu penurunan berat badan yang cepat. Nah, penurunan berat badan yang cepat. Yang kedua, kelelahan dan kelemahan. Nah, teman-teman kan bisa melihat gambar yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu seperti kelelahan dan kelemahan. Yang pertama, gambar dalam di sini menjelaskan anak yang pertama melihat tanda lesu dan kedua tidak bersemangat. Yang ketiga yaitu mual atau muntah. Keempat, sering buang air kecil, dehidrasi. Yang kelima, rasa haus dan lapar yang berlebihan. Keenam, kulit kering. Ketujuh, gatal. Tahukah kamu? Nah, jumlah pengidap diabetes sekitar 25% orang yang didiagnosis menderita diabetes, terutama tipe 2, adalah anak-anak dan data menunjukkan penyakit ini mencapai proporsi epidemi, terutama karena tingkat obesitas terus berlanjut mendaki. Saat ini sekitar 10% anak usia 2-5 tahun, 30% anak usia 6-17 diangkat kelebihan berat badan.
Obesitas dianggap sebagai faktor utama yang menempatkan anak-anak pada risiko lebih besar untuk mengembangkan diabetes tipe 2 faktor. Risiko tambahan termasuk memiliki riwayat penyakit keluarga, diabetes gestasional, dan etnis, kelompok minoritas terutama penduduk asli. Penting bagi guru untuk mengetahui tanda gejala dan pengobatan diabetes. Karena banyak dari anak-anak ini akan terdaftar di kelas mereka, penata laksanaan diabetes masa kanak-kanak yang berhasil membutuhkan pengaturan yang hati-hati yang sering ditentang oleh seringnya anak-anak terpapar infeksi. Pernafasan dan perubahan pertumbuhan tingkat aktivitas anak-anak dan kebiasaan makan yang tidak dapat diprediksi. Nah, kan kita bisa mengetahui di lingkungan sekitar. Pengelolaannya yaitu individualisasi. Setiap anak, situasi, dan regimen pengobatan apakah anak menderita diabetes tipe 1 atau tipe 2. Pentangan makanan apa sih yang dibutuhkan anak dan perawatan medis apa. Tes urin, suntikan insulin, obat-obatan harus dikelola anak-anak yang menderita diabetes tipe 1. Harus diberikan suntikan insulin beberapa kali setiap hari. Sudah kadar glukosa, mereka diperiksa dan mengaturnya dengan ketat pola makan dan aktivitas. Meskipun pompa insulin sedang berhasil digunakan pada orang dewasa, penggunaannya pada anak kecil masih relatif terbatas. Anak-anak dengan diabetes tipe 2 mungkin juga membutuhkan suntikan insulin. Meskipun banyak yang mampu mengatur kondisi, mereka melalui diet hati-hati, manajemen, dan obat-obatan. Untuk membantu tubuh, mereka memanfaatkan glukosa. Meningkatnya tingkat aktivitas anak juga terbukti efektif dalam mengurangi risiko diabetes tipe 2 dan dalam pengelolaannya. Selain belajar tentang anak-anak, regimen pengobatan juga harus menjadi akrab dengan tanda-tanda komplikasi yang terkait dengan diabetes. Misalnya, seseorang anak yang menerima insulin dosis yang terlalu besar atau terlalu kecil akan menunjukkan perbedaan gejala dan memerlukan perawatan darurat yang sangat berbeda. Pengaturan harus dibuat untuk bertemu dengan keluarga anak-anak yang menderita diabetes sebelum mereka mulai untuk menghadiri sekolah atau program luar rumah. Keluarga dapat menyediakan guru dengan informasi berharga tentang kondisi anak mereka dan bagaimana mengidentifikasi perubahan dalam perilaku dan penampilan yang mungkin menandakan komplikasi yang akan datang. Guru juga harus diberi tahu tentang pantangan makanan dan prosedur medis sehingga dapat diikuti dengan hati-hati saat anak berada di sekolah. Penanganan keadaan darurat medis juga harus diselesaikan dengan keluarga sebelumnya dan sering ditinjau. Nah, faktor penyebab diabetes. Faktor maaf, faktor penyebab diabetes yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah, yaitu umur. Manusia mengalami penurunan fisiologis setelah umur 40 tahun. Diabetes sering muncul setelah manusia memasuki umur rawan tersebut. Semakin bertambahnya umur, maka risiko menderita diabetes akan meningkatkan terutama umur 45 tahun. Kelompok risiko tinggi dan anak juga mengenai penyakit diabetes tidak menentang umur saja. Dua jenis kelamin. Penderita diabetes menurut jenis kelamin sangat bervariasi. Penderita diabetes lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Namun mekanisme yang menghubungkan jenis kelaminan dengan diabetes belum jelas. Ketiga, faktor keturunan. Nah, diabetes cenderung diturunkan adanya riwayat diabetes dalam keluarga, terutama orang tua sih. Dan saudara kandung memiliki risiko lebih besar terkena penyakit ini dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak menderita, merupakan penyakit yang terpaut kromosom seks atau kelamin. Umumnya laki-laki menjadi penderita sesungguhnya, sedangkan perempuan sebagai pihak yang membawa gen untuk diwariskan kepada anak-anaknya.
B. Faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama, obesitas. Obesitas menyebutkan bahwa merupakan faktor predisposisi terjadinya resistensi insulin. Semakin banyak jaringan lemak pada tubuh, maka tubuh semakin resisten terhadap kerja insulin. Terutama bila lemak tubuh atau kelebihan berat badan terkumpul di daerah senter atau perut. Yang kedua, aktivitas fisik kurang. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat menambah sensitivitas. Prevalensi diabetes mencapai 2-3 kali lipat terjadi pada individu yang kurang aktif. Dibandingkan dengan individu yang aktif, semakin kurang aktivitas fisik, maka semakin mudah seseorang terkena penyakit diabetes mellitus. Seseorang terkena penyakit diabetes mellitus, olahraga atau aktivitas fisik dapat membantu mengontrol berat badan. Yang ketiga, pola makan. Pola makan sangat diperlukan dapat mengakibatkan kurang gizi atau kelebihan berat badannya. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan risiko terkena diabetes kurang gizi, malnutrisi, dapat mengganggu fungsi pankreas dan mengakibatkan gangguan sekresi insulin. Nah, sedangkan kelebihan berat badan dapat mengakibatkan gangguan kerja insulin. Bahan makanan untuk penderita diabetes yang pertama, bahan makanan yang dianjurkan untuk diabetes, sumber karbohidrat seperti, nah, teman-teman melihat kan yang ada di sini seperti nasi, roti, kentang, ubi. Kedua, sumber protein rendah lemak seperti ayam, susu, tahu, kacang. Ketiga, sumber lemak dalam jumlah yang terbatas yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna. Nah, kita bisa memberikan kepada anak sumber lemak dalam jumlah yang terbatas, yaitu bentuk makan yang mudah dicerna oleh anak. 4. Makanan terutama yang diolah dengan cara dipanggang, seperti direbus, dibakar, dikukus. B. Bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk diabetes. Yang pertama, makanan yang mengandung banyak gula seperti sirup, gula, pasir, buah. Yang kedua, mengandung banyak lemak, kek, makanan siap saji, dan gorengan. Ketiga, mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin. Keempat, makanan yang diawetkan. Cara mencegah penyakit diabetes yaitu mempengaruhinya, maka tak salahnya bagi kamu untuk menghindari atau mencegah penyakit diabetes mulai sejak dini. Apalagi buat kamu yang memiliki faktor risiko diabetes, maka sangat penting untuk melakukan pencegahan diabetes. Misalnya, jika kamu kelebihan berat badan atau mempunyai keluarga dengan riwayat diabetes, maka untuk menghindarinya, kamu bisa menerapkan pola hidup sehat sebagai kunci utamanya. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, berolahraga secara teratur, dan menjaga berat badan agar tetap ideal.